Petunjuk yang kita minta adalah Al-Quran. Marilah kita menelaah doa yang paling sering kita panjatkan sejak kita kecil. Bukan doa mau makan ataupun mau tidur. Tapi doa yang terdapat surat Al-Fatihah. Iya, ihdinas siratal mustaqim. Sudah berapa kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Dia tergantung berapa usia kita dan seberapa sering kita sholat. Anggaplah kita tergolong yang agak soleh di usia 25 tahun dan kita sholat dari sejak umur 7 tahun. Maka iya, 70 ribuan kali kita telah mengucapkan kalimat itu. Tapi apakah kita tahu maknanya? Selama ini kita pikir petunjuk jalan yang lurus adalah jawaban dari masalah kehidupan. Maka kita seringkali berdoa beri petunjuk jalan yang lurus ketika sedang tertimpa banyak masalah kehidupan. Tapi benarkah itu makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim? Walaupun mungkin banyak dari kita merasa doa itu tetap makbul. Masalah kita yang buntu jadi ada jalan keluarnya setelah kita berulang kali mengucapkan kalimat itu. Tidakkah kita tahu petunjuk jalan yang lurus itu adalah Al-Quran? Kok bisa? Karena dalam surat Al-Baqarah ada kata yang sama dengan kata yang ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu hudan atau petunjuk. Pada surat Al-Fatihah bentukannya adalah ihdina, maknanya beri petunjuk. Sedangkan pada surat Al-Baqarah bentukannya adalah huda, maknanya petunjuk. Yang dikaitkan dengan itulah kitab. Itulah kitab atau kitab itu tentu merujuk pada Al-Quran. Bagaimana kita bisa tahu? Karena ada sambungannya dari ayat 2 surat Al-Baqarah yaitu ayat 4 yang mencirikan ketakwaan, salah satunya dengan mengimani apa yang diturunkan padamu. Suku katamu merujuk pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'an. Ternyata permintaan kita akan diberi petunjuk jalan yang lurus sudah dijawab. Maka konsekuensinya tentu mengikuti jawaban dengan cara mempelajari Al-Quran dan menerapkan apa yang ada di dalamnya. Mengapa permintaan sederhana yang kita telah ulang ribuan kali itu ternyata sulit jawabannya? Iya, kita pikir jawabannya sekadar wangsit atau bisikan solusi masalah kehidupan sehari-hari. Ternyata jawabannya lebih dari sekadar itu. Merupakan sebuah rahasia kehidupan dan cara menjalani kehidupan. Lalu, apakah jawaban itu bisa membuat kita mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari? Tentu saja, bukan hanya itu. Al-Quran akan melejitkan potensi kita dan menjadikan kita orang-orang yang diberi nikmat atasnya. Siapa orang-orang yang diberi nikmat atasnya itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan orang-orang bertakwa. Mengapa bisa berbeda? Karena istilah orang-orang yang diberi nikmat adalah istilah manusia, sedangkan istilah orang-orang bertakwa adalah istilah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menyimpulkan orang-orang yang dimurkai di ayat 7 surat Al-Fatihah diistilahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir dan orang-orang yang disesatkan adalah orang-orang fasik. Maka jika kita masih menganggap sholat itu penting dan kerap kali berdoa ihdinas siratal mustaqim, maukah kita mulai perjalanan mempelajari Al-Quran dengan runut dan detil? Karena itulah jawaban yang kita cari selama ini. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.